mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dalam versi Firman Allah yang hidup. Hendaklah saudara rendah hati dan lemah lembut. Bersabarlah seorang terhadap yang lain serta tenggang menenggang dengan kasih. Renungan hari ini berjudul Sabar Terhadap Satu Sama Lain, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, beberapa hari lalu saya berhenti di belakang sebuah mobil di sebuah persimpangan jalan dan memperhatikan stiker berwarna cerah yang terpasang di jendela belakangnya. Stiker itu bertuliskan, "Pengemudi baru, mohon bersabar." Dengan banyaknya tindakan membabi buta di jalanan yang kita dengar atau bahkan kita alami sendiri, sebenarnya stiker itu menjadi pengingat yang sangat baik agar kita dapat bersabar terhadap sesama pengemudi lainnya. Saat menatap stiker tersebut, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi apabila orang-orang membawa suatu penanda yang mengingatkan bahwa mereka adalah orang tua baru atau orang Kristen baru. Jika kita mengetahui apa yang sedang dialami oleh tetangga, rekan kerja, atau orang-orang yang kita temui sehari-hari, akankah kita menjadi lebih sabar atau bahkan rela menolong mereka untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi? Mungkin selama ini kita melaju saja dalam hari-hari kita supaya tidak terganggu oleh urusan orang lain. Tapi coba pikirkan, bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Dia tidak terburu-buru. Dia memiliki belas kasihan terhadap orang-orang dan menyempatkan diri untuk menghibur, mengajar, dan menunjukkan kasih kepada mereka yang dia temui. Sahabat ODB, sebagai orang percaya kita dipanggil supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat yang pertama. Rasul Paulus mengatakan bahwa hal itu termasuk bersikap rendah hati dan lemah lembut. Bersabar seorang terhadap yang lain serta tenggang menenggang dengan kasih. Ayat yang kedua dalam versi Firman Allah yang hidup. Dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup rukun dalam kedamaian dan kesatuan dengan sesama. Sahabat ODB, kita mungkin tidak tahu kesulitan apa yang sedang dihadapi orang lain, tetapi kita dapat bersabar terhadap mereka. Dan karena itu, marilah kita menjadi ungkapan kasih Yesus kepada setiap orang yang kita temui dalam keseharian kita. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat bersikap lebih sabar terhadap orang lain? Lalu siapa yang dapat Anda berkati lewat kehadiran Anda hari ini? Mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah aku untuk bersikap lebih sabar dan murah hati kepada orang-orang yang Engkau tempatkan dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.